Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai Maki dan Madani. Mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Baktiar. Saya Musafa Bisri. Perkenalkan, nama saya Navita Marat Susolihah. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Maki adalah sesuatu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah adalah sesuatu yang turun setelah hijrah, entah itu turun di Mekah atau di Madinah. Pada tahun Fathu Mekah atau Haji Wada, ketika turun Rasulullah tengah berada dalam perjalanan. Imam Az-Zarkasi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makiyah dan Madaniyah. Kemudian dari perspektif tempat turun didefinisikan bahwa Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan di sekitar Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Huba, dan Sula. Sejarah dari Makiyah dan Madaniyah. Dakwah Nabi SAW melewati 2 periode Mekah dan Madinah. Ayat yang turun pada periode Mekah dikenal dengan ayat Makiyah, sedangkan yang turun pada periode Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makiyah memiliki karakteristik tersendiri, begitupun sebaliknya. Perbedaan antara Makiyah dan Madaniyah. Umumnya, surat-surat Makiyah ayatnya pendek-pendek, sedangkan gaya bahasanya yang kuat. Contohnya seperti surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus dengan gaya bahasa yang lembut. Contohnya dalam surat Al-Madaniyah. Dari segi isinya, surat Makiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah, sedangkan Madaniyah secara umumnya menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah. Selanjutnya adalah ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Makiyah, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Ayat-ayatnya dimulai dengan ungkapan ya ayyuhalladzina. Ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong seperti alif lam mim dan sebagainya. Madaniyah mengandung ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Untuk membedakan Makiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasar-dasarnya sendiri. 1. Dari segi waktu turunnya. 2. Dari tempat turunnya. 3. Dari sisi sasarannya. Ada 3 tahap dalam masa turunnya Al-Quran di Makkah. Menurut Abdul Qasim yaitu tahap permulaan di Makkah, tahap pertengahan, dan tahap penghabisan. Contoh surat-surat Makiyah dan Madaniyah. Makiyah, surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, surat At-Takwir, surat Al-A'la, surat Al-Lail. Madaniyah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ahzab, dan Al-Fath. Sedangkan yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tawwabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal-hal yang diperselisihkan para ulama mengenai kategori Makiyah dan Madaniyah. 1. Ayat-ayat Makiyah dalam surat Madaniyah. Contohnya yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan selepas Nabi hijrah. 2. Ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makiyah. Misalnya dalam surat Al-An'am, Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah, maka ia adalah Makiyah kecuali 3 ayat yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai ayat 153.
3. Ayat yang diturunkan di Mekah namun hukumnya Madaniyah. Contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut diturunkan di Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan selepas Nabi hijrah. 4. Ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Mereka memberi contoh dengan surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah dilihat dari segi turunnya, tetapi seruannya ditunjukkan kepada orang musyrik penduduk Mekah. 5. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Yang dimaksud para ulama di sini adalah ayat-ayat yang terdapat pada Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri seperti Makkiyah. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 32 yang Madaniyah. Hal ini dikarenakan permintaan orang musyrik untuk disegerakan azab adalah di Mekah. 6. Ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Yang dimaksud ulama di sini adalah kebalikan dari sebelumnya. Contohnya dalam surat An-Najm ayat 32. 7. Ayat yang turun di waktu malam dan siang. Kebanyakan ayat turun pada siang hari. Abu Qasim An-Naisaburi telah menelitinya. Contohnya di bagian surat Al-Imran dan yang lainnya. 8. Ayat yang turun di musim panas dan musim dingin. Contoh lain ialah ayat-ayat yang turun dalam perang Tabuk yang terjadi pada musim panas seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Taubah ayat 81. Sedangkan musim dingin mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mengenai tuduhan bohong yang terdapat dalam surat An-Nur. 9. Yang turun di waktu menetap atau perjalanan. Mayoritas ayat-ayat dalam surat Al-Quran turun pada saat Nabi dalam keadaan menetap. Akan tetapi karena kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan berperang di jalan Allah, maka wahyu pun turun dalam peperangan tersebut. Contohnya seperti awalan surat Al-Anfal yang turun pada waktu perang Badar. Tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. 1. Untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi. 2. Untuk mempermudah memahami Al-Quran. 3. Untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. 4. Untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga otentisitas Al-Quran. 5. Agar kita bisa memahami nasikh yaitu hukum menghapus dan mansukh yaitu hukum yang dihapus. Jika terdapat dua ayat yaitu Madaniyah dan Makkiyah yang keduanya memenuhi syarat nasikh, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasikh bagi ayat Makkiyah. Karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.